When I was 16, my father said, "You can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it." That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived. Not Oke, untuk membuka acara kali ini akan dibuka dengan sambutan oleh Ketua Komunitas Multiple Myeloma Indonesia diwakili dengan Bapak Munifa Riyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Madi Purwasajana yang kami hormati ini, dan yang terhormat Ibu Guru Widya Ibu ya, yang kalau tidak salah sudah 3 kali yang bersama kita sampai saat ini. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu dan semua. Saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan sedikit visi dan misi dari MM Multiple Myeloma Indonesia yang kurang lebih 3,5 tahun yang lalu mulai kita dirikan. Hal yang akan kami sampaikan sebetulnya cuma hal yang ringan, artinya inti daripada visi misi MMI tersebut adalah untuk memberikan sesuatu yang informasi yang benar tentang multiple myeloma melalui WA group dan media sosial yang lain. Sebetulnya ada 3 cakupan utama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu calon anggota atau anggota itu pada saat terdeteksi adanya terkena MF, terkena multiple myeloma, itu mereka biasanya itu panik, gelisah, dan khawatir sedemikian rupa sehingga dia butuh sesuatu dari kita. Nah, apakah itu? Kita support, kita berikan spirit bahwa hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Jangan gelisah. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan urutan pola yang benar. Yang kedua adalah informasi masalah informasi dari dokter dalam hal ini. Artinya apa? Begitu si penyandang tadi menuju ke dokter, dia akan disampaikan oleh dokter bahwa pengobatan multiple myeloma itu berkelanjutan. Tidak ada yang stop sembuh, tidak. Nah, berkelanjutannya itu apa? Pasien bingung. Yang anggota yang baru tadi bingung. Karena apa? Karena minimnya pengetahuannya dia tentang multiple myeloma. Minimnya dia tentang informasi yang didapatkan. Sehingga menurut saya, mohon maaf, bahasa dokter itu kadang-kadang kan tidak sama dengan bahasa kita. Itu ya dokter ya. Nah, sehingga dia pun makin bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, pada saat itulah kami berperan serta kepada anggota tersebut untuk memberikan penjelasan bahwa pengobatan multiple myeloma itu berkelanjutan. Bahwa dokter itu mengatakan bahwa inilah pola yang paling pas untuk saudara. Apakah itu masalah ekonomi, masalah finansial, apakah masalah pengobatan, masalah fisiknya, dokter memilihkan itu. Nah, sehingga dengan penjelasan seperti itu, maka
demikianlah yang bisa kita inginkan, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari si penyandang tadi. Nah, kemudian yang ketiga barangkali masalah hari raya patokan berat. Sudah 3 tahun bersama bahwa multiple myeloma itu sebuah kanker yang kambuh, atau katakanlah menurut hemat kami sampai sekarang perlu maintenance, perlu dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan apa yang menjadi sharing kita nanti akan bermanfaat dan kita akan mendapatkan satu tambahan ilmu bahwa itulah yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Indonesia Cancer Center yang akan disampaikan oleh Ibu Dulu Budiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, saya mewakili dari Indonesia Cancer Center. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tak lupa kami ucapkan, saya mohon maaf, saya lupa Dr. Made, terima kasih atas kedatangannya. Ketua MMI, Bapak Putri ya. Ketua MMI siapa? Mohon maaf. Ketua MMI sebetulnya Mbak Lydia dari Lydia. Jakarta. Dan tahun 2000. Pertama itu saya mulai sebenarnya nggak ada gejala apa-apa ya dari pada waktu saya mulai terdiagnosa itu. Cuma pucat aja saat ini. Dan teman saya bilang, kamu kok pucat? Nah akhirnya saya ya udah lama nggak check up. Akhirnya saya datang ke lab, saya check up. Kemudian saya ke dokter Purnomo. Nah dari sana hasil labnya itu mencurigakan. Jadi hasil labnya adalah HB-nya itu rendah, kemudian LED-nya tinggi. Langsung dari dokter Purnomo ini dikonsulkan ke dokter Mahdi. Nah dari dokter Mahdi langsung begitu masuk ruangan, surat konsul saya serahkan. Nah dokter Mahdi udah gambar tangguh itu. Begitu gambar tangguh itu, kalau nanti hasilnya ini gambarnya tanduk ini Pak, multiple myeloma. Jadi saya buta, apa itu multiple myeloma? Begitu dokter Mahdi menjelaskan mengenai obatnya. Nah kebetulan pendamping saya, istri saya adalah perawat yang sering menangani pasien kemo juga. Jadi dia tahu pasti obat-obat itu adalah obat kemo. Dan dokter yang itu adalah dokter ahli darah. Wah ini udah blood cancer gitu. Tapi poker face gitu ya. Nggak ada langsung sedih, enggak, masih datar gitu ya. Nah saya nggak ngerti, saya sampai rumah, saya buka internet, wah gelap. masa depan Ya, dari proses mencari itu kemudian saya seperti yang ini saya belum tahu ada MMI atau apa, saya masuk ke blog. Nah, di blog itu yang buat adalah Widya, namanya Mbak Widya. Nah, Widya itu adalah ketua MMI. Nah, dari blog itu saya tanya, ini saya baru terdeteksi, terus dia jawab, Pak, kasih nomor telepon Bapak. Saya tuh nggak pernah mau untuk masukkan nomor telepon saya, apalagi dalam pembicaraan di blog. Nah, hari itu saya hopeless sudah. Jadi saya masukkan nomor telepon saya, dicemplunginlah saya di dalam grup MMI. Pada waktu itu masih 9 orang anggota dia, termasuk saya. Jadi ada perwakilan dari Janssen,
yang sudah dijelaskan Dr. Mahdi mengenai stem cell, kemudian Velkit dan lain-lain. Nah, ada apa istilahnya orang yang sudah melewati itu di grup itu, Bu Yohana. Jadi saya datang dengan istri saya ke rumahnya Bu Yohana, janjian datang ke rumah Bu Yohana. Saya lihat Bu Yohana, wah, kecil, ya. Masih muda umurnya 1 tahun di atas saya, cuma dia bisa survive stem cell. Kalau orang pertama kali baca prosedurnya stem cell di internet, ya ngeri kan, kemo ngeri. Tapi kalau sudah melihat Bu Yohana, ibu ini bisa, ya, ibu kecil gini aja bisa, saya pasti bisa, harapan ada. Nah, itu adalah apa ya? Balik arah berbalik, jadi ada arah harapan untuk sembuh itu aja. Nah, motivasi begitu ya, motivasi kecil orangnya tapi semangatnya besar. Itu adalah impact yang terjadi menurut saya. Jadi mungkin saya akan langsung ke motivatornya Pak. Gimana kira-kira Pak? Iya langsung, ini setidaknya motivator, inspirator juga Bu. Gimana ceritanya itu terdiagnosa dulunya itu ya? Kemudian kalau boleh menjadi inspirator atau motivator orang lain ya, karena memang itu harapan terbentuknya komunitas multiple myeloma Indonesia ini. Gitu. Saya terdeteksi tahun 2014 awal. Beda sama Pak Putu, kalau saya gejalanya sudah sakit punggung dok. Jadi kalau orang Jawa dulu bilang seperti cetek ya dok ya, HNP. Awalnya memang seperti HNP gitu, jadi ke dokter syaraf, mesti traksi seperti itu. Luar biasa sakitnya. Naik mobil belum jalan sedikit aja dok. Itu sudah kita mesti teriak-teriak ya. Betul. Setelah melewati beberapa bulan, meskipun sudah ke dokter tulang, juga masih belum terdeteksi juga. Akhirnya saya masuk ke LKSEP, saya sudah benar-benar pengen tahu kan ini sakit apa gitu kok. Obat macam-macam tidak ada efek. Akhirnya dari situlah ketahuan waktu itu yang menemukan dokter Ketik. Ya, ulang ya. Waktu itu saya baru tahu dalam perjalanan waktu kalau saat saya terdeteksi itu multiple myeloma masih agak jarang dok, agak jarang ya. Jadi dokter pun mungkin belum banyak yang tahu. Tapi sepertinya itu cara Tuhan untuk lebih cepat membantu saya itu. Saya ditangani dokter Ketut yang kalau tidak salah juga terdeteksi multiple myeloma. Cuman pengobatannya mungkin di luar ya. Jadi belum semua dokter tahu gitu. Jadi begitu ketahuan saya langsung dirujuk ke Prof. Ami dok. Ya karena kondisi saya benar-benar drop, ya nggak ngerti apalagi sama keluarga ditutupi, maksudnya itu saya kena apa gitu. Jadi yang tahu keluarga dulu gitu. Keluarga Diberitahu begitu ya. Iya. Jadi sama Prof. Ami sudah dikasih tahu, saya yang menggeletak menggeletak tidak berdaya gitu. Maksudnya waktu itu tidak kaset karena habis saya tinggal 6 mungkin ya. Habis saya tinggal 6, kemudian ada infeksi, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Waktu itu cuma saya mendengar bahwa Prof. Ani bilang harus kemo ya. Wah, pikiran saya sudah ini, tapi saya ini orang yang udah biasa berusaha menerima ya. Jadi saya cuma diem, berusaha tenang aja. Itu saya kalau memang harus kemo ya dijalani aja, saya bilang gitu. Tapi waktu itu kemonya mungkin saya kurang paham. Kemo kalau dibilang kemo konvensional gitu, saya tidak paham apa itu. Direncanakan 4 hari, tapi hari pertama itu saya sudah tidak kuat. Jadi benar-benar drop. Prof. Ami bilang kalau sudah stop, tidak dilanjutkan kemonya, harus memperbaiki klinis dulu. Jadi waktu itu saya ingat mesti menghabiskan waktu 1 bulan lebih di rumah sakit untuk
memperbaiki kondisi suhu badan sampai 40 waktu itu ya, jadi mesti harus tidur di kasur yang air gitu, kasur khusus. Dan saya yakin hampir semuanya yang terdeteksi multiple myeloma melewati hal-hal yang sulit gitu. Jadi itu flashback saya sedikit ya, meskipun saya berusaha tidak mengingat-ingat hal yang sulit supaya saya bisa maju terus. Itu Pak Masih. Terima kasih sharingnya. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk berdoa. Sebelum kita ke Bu Hana bukan penyandang dari suaminya, kemudian ceritanya juga tidak tahu gimana. Dipersilakan Bu, cerita suaminya namanya siapa Bu? Pak Eko. Ya, usia Pak saat terdeteksi. Ya, monggo dipersilakan. Jadi suami saya ketika mengalami gejala itu usianya 43 tahun, bulan April tahun 2016. Jadi yang dirasakan adalah jadi belum, dokter Masih sendiri juga belum yakin juga, jadi harus diulang waktu itu. Nah, akhirnya setelah BMA lah yang menegakkan diagnosa. Yang pertama itu sel plasmanya ada 33%, cukup tinggi. Kemudian juga sekaligus ada SPP yang serum protein juga mendukung, jadi tanduknya yang sebelah kanan itu sangat tinggi, LED-nya juga tinggi sekali 125. Sudahlah kami terima, tidak ada pilihan lain kan? Selain menerima, sudah kami ikuti saja saran dokter. Setelah operasi itu mungkin 1 bulan perawatan dengan dokter Lukas. Selanjutnya sampai sekarang tahun 2019 ini kami rutin perawatan dengan dokter Madi. Alhamdulillah Pak Eko ini sempat cuti panjang 1 tahun dari April 2016 sampai April 2017, sama sekali tidak bekerja. Setelah itu kemo pakai thalidomid, alhamdulillah membaik dan sekarang sudah bisa mulai bekerja. Jadi saya rasa ya, ini memang ujian dari cerita yang harus kami jalani semuanya. Ya Pak ya? Iya, wajib gitu ya. Jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih. Pak Masih sendiri gimana? Oh, saya agak sadis. Jadi saat itu atau sampai sekarang saya adalah pembina poli di ITS. Jadi suatu ketika ada di tim mahasiswa itu yang hadir kurang 1. Jadi anak mahasiswa saya ikut. Akhirnya wis timbangannya gak main. Saya ikut main, jadi saya orang ke-12 di lapangan. Pada saat ngangkat bola seperti kerak, saya pikir ada sesuatu yang jadi sobek mungkin baju saya seperti apa. Jadi sudah break saya kata. Lama-lama nyeri sekali, jadi itu tadi kata naik itu polisi yang sedang tidur, polisi tidur. Itu apa yang terjadi? Nah, pada saat itu dibantu oleh fisioterapisnya UNESA. Nggak apa-apa Pak, kemudian aja semalaman harus dikompres begitu ya, kompres air dengan es, nggak apa-apa. Ternyata tidak mengurangi rasa ngilu tadi. Nah, kakak saya yang dokter saat itu lagi di Banyuwangi ada seminar, besoknya baru datang, kemudian saya dibawa ke Kediri karena kebetulan dia jadi direktur rumah sakit di sana, jadi cepat mungkin gitu. Saya nggak tahu juga. Terus, nah dokter ditanya oleh dokter yang menerima di ICU, Bapak nggak jatuh? Tidak. Duh, biopsi Pak ya? Ya saya ketawa-ketawa aja. Polik. Saya pikir begitu. Ternyata hasilnya menyatakan bahwa saya plasmasitoma saat itu. Kemudian pendamping saya, istrinya kakak saya laki itu yang mengantar saya. Jadi itu cepat. Jadi dulunya mau menggunakan BPJS beberapa kali. Jadi saya terdeteksinya jatuhnya itu Agustus 2016. Kemudian mau mengikuti yang BPJS itu ternyata lama gitu prosesnya untuk penegakan diagnosa itu, sehingga putuskan cepat aja, lintas saja kemudian ke dokter Madi dan dikatakan
Oh ya, termasuk MM sudah. Ini apa? Sumbu kanannya tidak terlalu tinggi sebenarnya waktu itu. Ya sudah, saya terima begitu jadi. Nah ini saya langsung tanya, itu yang penegakan diagnosa itu yang paling kuat yang mana dokter? Dan kasus saya itu kan panjang, harus dodolnya digosok-gosok, kemudian saya waktu itu di rumah sakit itu harus tes banyak, kemudian ada klausulnya tidak ada vegetasi, kemudian ada darah, ada nampung air seni yang 24 jam dan segalanya. Jadi prosesnya seperti itu. Kenapa kok saya baru kemo itu Desember, ya, terdeteksinya Agustus. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi begini, multiple myeloma memang gejalanya itu bermacam-macam. Jadi kita ketahui bahwa multiple myeloma adalah suatu kanker di sel darah yang namanya sel plasma, di mana sel plasma ini dia akan menyerang tulang sama ginjal. Jadi menyerang tulang sama ginjal. Makanya tujuan daripada pasien-pasien yang multiple myeloma awalnya bisa dari tulang, bisa dari ginjal. Sehingga seperti tadi Bu Yohana sampai ke saraf, sampai ke tulang, ya. Jadi kadang-kadang dokter saraf, dokter tulang dia tidak aware bahwa ini adalah suatu gambaran multiple myeloma. Kalau dia itu aware, langsung pasti akan di. Jadi memang sering hampir ya, selama ini hampir semua, nah itu dia screening dulu, itu baru akhirnya ke hematopoietik. Dengan Pak Putu begitu HB rendah, LED tinggi oleh dokter Purnomo 3, makanya dikirim ke saya. Itu saya melihat ini dan bilang Pak Putu masih ini multiple harus diperiksa ini. Jadi memang untuk multiple myeloma keluhan pertama itu bermacam-macam dan dia biasanya berobat ke dokter yang saraf, bisa ke dokter tulang, bisa ke dokter ginjal. Ya, karena kreatinnya mulai naik, sehingga itulah gejalanya yang tidak khas. Mungkin gitu Pak. Ya, Sementara itu mungkin apakah itu ada hubungannya dengan pernyataan Bu Yohana tadi tahun 2014 itu masih jarak, gitu. Itu karena tidak tahu, apa karena memang penderitanya jarang? Ya, Nah, begini, karena waktu itu ya mungkin belum di BPJS masih belum ada. oh ya. Mungkin sehingga orang pasien-pasien itu yang kurang mampu sehingga mereka tidak berobat, itu memang jumlah pasiennya tidak banyak, ya. Itu yang saya juga tidak, karena kita tidak mengadakan penelitian, ya. Tapi sebenarnya multiple myeloma itu cukup banyak, ya. Jadi memang penegakan diagnosis yang paling pasti adalah aspirasi sumsum tulang (MA), ya. Itu yang paling. Tapi kadang-kadang kan pasien disuruh BMA agak takut, ya. Jadi saya biasanya kalau misalnya ada anemi, LED-nya sangat tinggi, erythropoiesisnya sudah kamarannya khas, kemudian beta 2 mikroglobulin tinggi, udah pasti ini multiple myeloma. Kira kalau dia tidak mau BMA, kasih terapi. Tetapi saya jangan nanti untuk mengevaluasi harus ada maaf, terlibat dalam atau tertarik dalam mimi itu kapan? MM itu mulai kapan itu? Ya memang kan saya dulu ya waktu masih di BTS memang ya agak memang tertarik dengan penyakit kanker, terus kebetulan ditawari jadi staf di bidang hematologi. Terima kasih informasinya. Baik, kita langsung ke topik kedua tentang jenis pengobatan ini. Apa sih pertimbangannya? Jadi mengapa kok bermacam-macam dan hasilnya seger semua ini? Asumsi saya seperti itu. Tidak apa karena dokter punya insting keenam. Oh, kamu cocoknya gini atau pertimbangannya apa? Jadi mungkin saya ingin ke ini penderita dulu, penderita bukan penyandang. Kita nggak boleh penderita. Kita tidak menderita kan. Dipersilakan Pak Udu dulu. Iya, jadi kalau saya flashback ya, pada waktu itu saya masih simpan sampai hari ini di salah satu map saya. Jadi Dr. Madi itu nulis apa 4 terapi yang bisa dipilih, 4 opsi.
relaksasi, kurang istirahat. Otomatis memberikan gambaran seperti itu. Karena menyocokkan apa? Jangan sampai kita ini kalau misalnya berobat ya, kita ini mau yang misalnya terbaik gitu ya, tapi kemampuan kita untuk ini kan, dan saya mendapat penjelasan yang sangat proper pada waktu itu bahwa ini adalah sifatnya panjang, jadi akan panjang, jadi mesti dipertimbangkan benar mana yang mau dipilih. Dokter Martin memberikan 4 opsi, dan ya waktu itu yang kita pilih memang terakhir. Sebelum cerita selanjutnya akhirnya saya bisa stem cell dan cerita yang lain lagi gitu ya. Tapi di yang awal itu dijelaskan itu ya pendamping saya yang terus saya gagal. Jadi ya sempat seperti itu juga. Jadi semua dari kita mengalami masa itu. Yang penting adalah selalu ada harapan. Ya. Gitu Oke, iya. Terima kasih informasinya. Jadi sempat pelkit kemudian ke stem cell ya. Baik, kita lanjut ke Bu Hana. Bu Hana dulu aja ya. Bu Hana dulu. Ya, aman sampai sekarang. Nah, apa kuncinya Bu? Mungkin jadi jenis pengobatannya apa dan pertimbangannya apa dalam memilih? Sama dengan Pak Putu, kami diberi pilihan ya sama Dr. Made. Itu yang di BPJS, yang lainnya tidak, Lidomid, NIT, dan Lidomid itu kemudian Velocit juga. Yang kami pertimbangkan ya betul, karena ini sifat jangka panjang. Jadi yang pertama adalah faktor finansial ya, Pak Ibu ya. Jadi yang kita mampu jangkau, dan kami waktu itu pilih Lidomid karena memang di antara yang tidak tercover BPJS, yaitu yang paling terjangkau untuk kami. Sudah kami ambil saja. Kami akan membaik, sembuh, meskipun dikatakan tidak akan sembuh ya kalau ini ya, tapi ya akan membaik. Ini bukan karena obat, tapi karena Tuhan. Sudah kami yakin saja, dan selama 18 bulan Pak, kami pengobatan dengan Lidomid 50 mg. Dan sekarang sama Dr. Made karena evaluasinya membaik, ya BMI-nya kemarin terakhir sel plasmanya 0%, kemudian SPRT-nya juga normal, tidak lagi khas yang menjulang begitu. Kami diberi remisi, libur dulu, nggak ngedrak ya. Sudah hampir 1 tahun ini tidak ngedrak. Bagus sekali. Iya. Monggo Bu Yohana dilanjut. Pilihannya mengapa? Jadi jenis pengobatannya apa? Kalau tadi Pak Putu sama Dr. Made kan diberi alternatif gitu ya. Saya waktu ditangani Prof. Ami itu tidak diberi alternatif, tapi sudah dibilang gini, sudah ya, manut ya, gitu. Prof. Ami bilang manut ya, waduh, itu. Ya, saya namanya tidak berdaya ya, gitu, saya manut gitu. Jadi saya manut gitu, apalagi waktu dengan pengobatan awal yang kemo konvensional itu saya tidak kuat gitu. Jadi Prof. Ami tidak menyebutkan namanya, cuma diberi obat yang lebih ringan efek sampingnya gitu. Nanti masalah biaya atau apa kita cari solusi sama-sama. Dan Prof. Ami buat saya itu seperti ibu, terus terang waktu itu benar-benar seperti itu. Jadi apapun itu yang membuat saya tetap optimis ya waktu itu ya. Jadi pasti ada solusinya gitu. Jadi waktu saya takut mendengar kata kemo pun itu dijelaskan Prof. Ami bahwa kemo itu sebetulnya proses memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh gitu. Mungkin saya tidak bilang takut, tapi Prof. Ami melihat bahwa ada ketakutan ya, ada rasa takut di ekspresi saya. Kemo itu nggak perlu takut itu, suntik aja orang sakit batuk, kemudian
atau minum obat itu sebetulnya proses kemo gitu. Jadi memasukkan hal yang kimia ke dalam tubuh itu kemo gitu. Itu yang betul-betul membuat badan saya juga sudah semakin siap gitu. Jadi waktu itu memang ternyata yang diberikan ke saya cortisomid yang mereknya Velcade itu. Jadi saya harus waktu itu diminta untuk 6 siklus, tapi karena saya kecil dan Cantik. maksudnya dan dosis yang dibutuhkan kecil ya. Kecil, Jadi ya, sama rendah, Prof ya. kami diatur supaya bisa berbagi dengan pasien lain gitu. Berbagi dengan pasien lain sampai 6 siklus. Waktu itu karena saya masih minim sekali informasi tentang multiple myeloma, Dok. Jadi saya pikir habis ini kan sembuh gitu ya. Habis ini sembuh gitu. Obatnya sudah cukup mahal dan 6 siklus itu habis ini sembuh. Tapi itu mungkin juga yang membantu saya untuk tetap survive ya, harapan bahwa saya akan sembuh itu yang penting memang itu. Ternyata habis 6 siklus Prof Amin langsung siap-siap ya mesti transplant. Saya lebih senang menggunakan istilah transplantasi gitu. Jadi waktu itu Dr. Madi juga dalam satu tim dengan Prof Amin melaksanakan untuk, saya kurang tahu di Indonesia baru Surabaya di Dok yang melakukan transplantasi, dan saya adalah pasien ke-6 Dok. Pasien ke-6 2015 bulan Februari saya masuk. Ya, waktu itu kondisi saya benar-benar fit. Jadi kalau saya masuk ke Geraha Amrita, ini masih dalam rangka pertanyaan ya, boleh lanjut ya. Jadi saya masuk itu yang menerima di rumah sakit itu karena kan kamarnya sudah disiapkan. Saya sudah ditelepon sama Prof Amin, Biana besok masuk, besok Dok. Iya besok masuk karena ini sudah pulang yang ini kamarnya sudah dibersihkan, besok siap-siap masuk. Saya ini kaget banget gitu karena belum siap apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan kondisi saya memang bagus gitu. Jadi ini terus yang di istilahnya di counter ya rumah sakit. Saya diantar ibu dan kakak. Mana yang sakit gitu? Mana yang sakit katanya gitu. Saya ngaco ya. Ini sakit gitu. Jadi ternyata memang untuk transplant itu kondisinya memang harus benar-benar fit gitu. Dan memang karena informasi untuk transplant saya sudah dijelaskan oleh Prof. Amin Panjang Lebar, dan saya sempat berkunjung pada pasien sebelumnya gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan semua ke ruangan steril. Terima kasih. Jadi saya langsung ke Dr. Nadine. Dokter sudah punya daftar begitu ya. Kemudian sebenarnya saya ingin tahu agak di belakang. Sebenarnya misalnya pada saat saya menghadap, yang ini tuh cocoknya yang nomor 3. Seperti itu, apakah semuanya bisa dinegosiasikan? Gitu. Itu yang agak bukan rahasia gimana milihnya ya. Jadi ya memang kalau menurut saya bukan saja karena ini pengobatan multiple myeloma memang ada beberapa. Saya katakan bisa ada yang kalau BPJS ada yang BPJS, ada yang di luar dari BPJS. Dan BPJS yang sekarang masih bisa adalah BAD, Bipizin, Doxorubicin, sama Dexamethasone. Di mana dia itu pemberiannya 4 hari berturut-turut setiap 4 hari. Ya, seperti tadi mungkin Bu Yohana sudah awalnya mendapatkan itu sehingga efek sampingnya lebih berat. Kemudian ada pilihan yang lain itu seperti tadi cortisomid yang memang dagangnya sekarang sedikit, kemudian tapi itu biayanya cukup besar, sehingga saya tawarkan ini karena saya kan tidak tahu kemampuan dari penyandang ininya, saya tidak tahu apa kemampuannya, penampilannya begini dan ada dagangannya besar. Kan ada penampilan nggak
sesuai dengan Iya. ininya. Betul, betul. Nah, jadi saya selalu tawarkan pakai ini, hasilnya yang bagus, tapi biayanya sekian. Kalau bisa mampu lagi, kalau usia di bawah 60, lanjutkan dengan transportasi. Kalau misalnya dengan ini tidak mampu, ada Ya. golongan yang minum talidomid sama lenalidomid. Kalau talidomid 1 bulannya sekian. Kalau lenalidomid 1 bulannya 2 minggu minum, 1 minggu istirahat sekian. Nah, masa saya sebenarnya kan kita yang menentukan. Tapi kalau saya tentukan bapak pakai ini ternyata tidak mampu. Iya. Jadi biasa saya pertimbangan saya karena biaya. Iya, iya. Jadi pada saat menghadap itu harusnya ada pendamping begitu ya. Ya. Apa sebaiknya? Ya itu tadi yang kembali ke yang sama. Mengapa ya pemberitahuan awal itu selalu orang sampingnya, bukan si pasien. Jadi kasusnya Bu Yohana, ini kebetulan Bu Lastri itu perawat mantan itu kok koyok gini ya. Pada saat kasusnya Bu Hana diberitahunya Bu Hana Iya, juga. saya tidak Itu tahu. etika apa ada pertimbangan lain? Nah, ini begini, untuk pasien dengan kanker, mereka kalau sekarang pasien dengan kanker sih shock ya. Sekarang saya kan tidak tahu bagaimana sifatnya Pak penderita ini waktu kalau menerima dahulu. Karena itu saya selalu keluarga dulu. Saya tanya bagaimana sifatnya Bapak, apakah mudah down untuk menerima dahulu atau dia kuat. Kemudian saya tanya apakah boleh saya memberitahu langsung pasien. Tapi kalau keluarga bilang, oh ya dok, tidak apa-apa, langsung saya bilang. Begitu Ya, ya. jadi karena ya jauh tadi kan takutnya langsung saya bilang, langsung dia down, Down, malah ya, ya, makanya enggak Iya, bagus. iya, iya. Biasa karena itu saya sih keluarga yang terdekat dulu saya ajak. Lihat sikonnya Ya. orangnya seperti apa walaupun kecil belum tentu nyalinya kecil. Dari ini pengunjung yang pendamping siapa Mbak? Iya, pendamping semua ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi diberitahunya lewat Bapak. Jadi, itu yang mungkin nanti kita bisa tanya jawab lebih bagus. Perasaannya bagaimana ya waktu tahu oh ini istrinya loh yang aneh ya? Gimana perasaannya kira-kira sedikit gitu? Iya, monggo salah satu atau dua-duanya cerita sedikit supaya bisa. Saya nama saya Santoso dari Palu ya. Tahun 17 bulan September kakak dari istri saya itu divonis kena waktu itu kakak ipar saya itu posisinya di Kupang dan dibawa sini dengan diagnosis gagal ginjal. Kemudian dirawat di kaset, dicari-cari setelah 1 bulan baru dinyatakan kondisinya waktu itu sudah sangat lemah, sehingga pada bulan September tahun 17 kakak saya tidak menutupi lah ya, kondisinya. Dan kita tidak ada gambaran apa-apa tentang itu. Kita searching di internet segala mana, kita cuma ada tahu informasi cuma satu, Bapak Menteri siapa itu yang dirawat di Singapura, sehingga kita tidak ada informasi sama sekali dirawat di Surabaya itu di mana dan bagaimana kita tidak tahu. Terus kemudian bulan September tahun 18 itu adiknya yang persis di bawahnya adalah istri saya. Itu pertamanya kita kira saraf, sehingga kita masuk ke rumah sakit Sidoarjo itu ditangani dokter saraf. Tapi karena kita sudah tahu dari kakak tadi itu, saya dan anak saya minta untuk segera dicek dengan MRI, bukan MRI. Jadi hanya seminggu di sana MRI, yang baca juga termasuk menurut informasi dari
belum begitu terlihat sebetulnya dari apa fotonya, foto dari itu belum terlihat, tapi sudah dinyatakan bahwa itu apa namanya MN. Kebetulan saya punya itu saudara yang dokter yang kita komunikasi, kita disarankan untuk masuk ke Propam. Jadi mulai Desember sampai dengan hari ini itu pengobatannya Pak dan sudah masuk siklus ke-5. Itu adik ipar. Istri. Oh, yang dulunya dimulai dari ini ya. Nah, jadi adik ipar, kakak iparnya itu tidak mengenali kita tak betul lah Iya. kita tak Kakak paham. adik ya Bapak. Jadi kakak adik. Iya. Nomor 2 sama nomor 3 tidak. Terima kasih Pak Budi mungkin. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Kami nama Bapak Suhada, mungkin dengan Buya ya. Ceritanya memang hampir sama dengan Buya. Memang pertama kami bawa ke RKZ gitu. Pertama diprediksi lambung, kemudian paru infeksi. Kemudian di situ HB-nya turun terus, walaupun sudah pakai apa itu darah ya, transfusi darah, itu nggak bisa, HB-nya tetap. Nah di sini kelihatannya dokternya masih belum bisa memprediksi ini apa gitu. Kemudian jadi mulai bulan Juni Mas, mulai bulan Juni 17. Jadi kemudian di situ kelihatannya setelah kita kontrol tidak ada perubahan, langsung kita bawa ke Siloam. Siloam Pak Chandra, kemudian dari Profesor Siapa itu gue ini kalau nggak salah katanya ini mungkin prediksi ginjal. Di situ pun masih belum. Kemudian setelah dari Siloam, karena di situ kan ya tol umum masuk otomatis biayanya juga gitu. Akhirnya kok nggak pakai aja BPJS. Nah BPJS kita saat itu memang penderita nggak bisa jalan aja nggak bisa. Jadi mulai masuk memang nggak bisa jalan. Kemudian saya harus keluar, kemudian saya bawa ke RSJ, situ dirujuk ke Dr. Sutomo, kemudian kami bawa ke Graha Merta, kemudian ketemu dengan Dr. Chandra. Setelah sampai cuci darah, kemudian cuci darah di sini dari keluarga sudah, wah ini kok gini-gini bagaimana? Tapi kami sudah berserah diri ya mungkin semua adalah dari ujian Allah. Ya, kita hanya berusaha. Setelah di situ masuk HB, kemudian ditransfusi, dipakai cuci darah. Nanti Selasa lagi masuk lagi, tapi ternyata bisa. Jadi setelah itu kita masuk di Graha Merta, hampir 1 minggu, 2 minggu di sana, kemudian pulang, kemudian kontrol lagi kok tidak ada perubahan. Setelah itu disarankan oleh Dr. Chandra ke Dr. Ugro. Ya, dari situ harus diambil darah pinggul. Setelah darah pinggul harus masuk lagi di Graha, tapi sulit lagi. Jadi masuk Graha Merta ini tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun kelihatannya ruangan itu banyak yang kosong ya, tapi kenyataannya harus saya ini yang saya alami mungkin yang tidak sama mungkin. Akhirnya tunggu nggak dapat kamar, akhirnya saya ke PHC. Biasanya karena Dr. Rugro juga ada di sana, kemudian ada 1 minggu itu kita dapat di PHC. Ya, baru disitulah 2 hari diambil darah pinggul, ternyata itu tadi mieloma. Nah, saya dipanggil, diberitahu bahwa ini dan seterusnya, mungkin sampaikan Bapak Dokter Padi, memang dari keluarga dulu yang diberitahu, yang diharapkan Pak Ibro, ternyata diberitahukan untuk obat-obatnya kalau BPJS nanti resepnya seperti ini ada built-in. Ya, kami berserah saja, kita memang kepingin bagaimana supaya sembuh. Ya, masalah penyembuhan itu kan yang di atas, ya, dokter hanya memberikan obat solusi. Ya, di situ kemudian saya disarankan di dokter di klinik Nuron. Klinik Nuron di situ
harus kemo, yaitu pakai pil kit selama 6 bulan sudah kami lalui. Kemudian setelah itu alhamdulillah istri saya bisa berjalan. Jadi aktivitas sudah bisa, namun jangan terlalu payah. Ya biasanya kalau seorang yang ibu itu kan nganggur kadang-kadang kurang ibu, harusnya terus, tapi ya kondisinya sampai saat ini. Oleh karena itu di sini setelah 6 bulan kemudian menggunakan tali domba. Nah, bagaimana sih menghindari supaya tidak muter, jadi kok di ya ginjal tuh macam-macam, ini seperti itu. Dipersilakan monggo. Ya, memang seperti yang tadi saya bilang bahwa gejala awal dari multiple myeloma itu bermacam-macam, bisa diulang, bisa tidak. Karena itu makanya tergantung dari dokter yang menerima pertama. Kalau yang dokter yang menerima pertama dia itu ini biasanya seperti bapak ini tidak jatuh lebih patah, ini mesti ada penyakit seperti aroma, kemudiannya ada namanya faktor mesti ada sebetulnya. Tapi dia sudah berpikir ke sana. Iya. Itu yang kadang-kadang mereka tidak mencari dulu kenapa. Memang gejalanya memang bisa, tapi nanti untuk kedepannya, misalnya ada teman, ada keluarga, mereka hanya darah lengkap dulu, lihat HB-nya sama LED. Kalau HB-nya turun, LED-nya sangat tinggi, udah lebih ke hemotopi, kemungkinan besar itu suatu B dan LED. Ya, LED adalah laju tinggal darah. Kalau itu sampai di atas 100, HB-nya rendah, udah kemungkinan besar itu suatu. Jadi wajar ya. Jadi dokter ini muter bukan tidak dapat, tapi memang karena informasi proses ya. Kasus adik kakak tadi bagaimana? Iya. Apakah betul kalau itu masih sedarah begini perlu cek atau ada kecenderungan mereka sama-sama? Memang semua kanker satu faktornya itu ada faktor genetik. Satu, kemudian dipicu oleh faktor-faktor lain. Salah satunya faktor stres, faktor makanan. Mungkin makanan cepat saji sekarang apakah itu berpengaruh atau tidak? Nah itu memang memerlukan penelitian jangka panjang. Nah, tadi sekarang ada di dua orang atau berapa, yang satu makan betul-betul makan yang organik, yang betul-betul yang masih baik yang normal, yang satu dikasih makanan yang cepat saji. Setelah sekian tahun bagaimana? Apakah ini timbul kanker ini enggak? Nah, itu memerlukan waktu memang sangat panjang. Kita di sini Indonesia agak susah melakukan. Kalau di luar mungkin lebih mudah, dia bisa mengikuti sampai 10 tahun di sini. Jadi ya, mungkin itu. Jadi kalau sekarang nanti ada tetangga keluarga, yang penting itu dalam lengkap lihat HP sama ini pun yang saya sekedar ini tadi saya lupa ini ada pertemuan Pak Menteri ini. Saya dari di situ terkeluar ya. Untung di telepon pas saya keluar dari parkiran terus di telepon iya sekarang. Karena apa? Karena adik saya sendiri sekarang. Dari pagi keluarga dari Bali datang adik-adik. Itu juga dia itu dari Bali hari Kamis, dan dia kok hujan, dan rasakan kemarin. Ternyata betul hatinya 4, dan ininya 100 kali. Wah, mesti tak lihat dia kalau enggak leukemia, multiple myeloma. Sekarang masih saya rawat di Geraha untuk transfusi, habis itu rencana besok saya. Artinya siapa saja sebenarnya punya potensi untuk itu. Di sisi lain kalau saudara sekandung belum tentu gitu kan ya. Itu menarik. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Putu tentang aktivitasnya. Jadi sekarang Pak Putu jadi apa dan bagaimana mengelola ini tadi? Oh saya kanker, saya tidak boleh di jalan-jalan atau gitu misalnya itu. Enggak juga. Jadi dari awal begitu saya didiagnosa, karena saya nggak pada sakit. Nah, saya nggak pada sakit, seger bugar.
kan nanti remuk, ya. Muka sangar, hati kok bisa. Ya, seperti itu sampai ketemu beliau tadi. Nah, ada harapan, kemudian mulai menjalani itu. Nah, kebetulan pada waktu itu suntik pertama sakit ya. Nah, pas kondisi di rumah itu ruangan kamar saya itu agak bau sehingga saya ditanyain sama teman kantor karena sakit pertama gimana kamu pun kamu sopo pun gimana kamu pun terus pagi kan saya waktu itu pakai someta nah jadi saya bilang kalau habis someta pagi jalan-jalan tapi semalam kita habis pulang semalaman itu di kamar agak hujan. Habis itu belum tahu efeknya minum Dexa semuanya sangat pertama kali itu semua. Saya jalan kaki jalan 100 meter Cekuan itu tidak berhenti mulai jam 5 pagi sampai jam 7 itu tidak berhenti Cekuan terus lama-lama tambah intensitasnya naik. Saya WA ke dokter Madi, saya dibawa ke mitra keluarga, diperbolehkan untuk dikasih obat lambung itu disuntik supaya cekuannya hilang, habis itu panas. Efeknya sampai hari lainnya ini. Ternyata pada waktu itu kan ada hitungannya ya untuk dosisnya BPD itu. Kayaknya perlu dikurangi sedikit, diajar sedikit untuk suntik yang kedua. Setelah itu pulang suntik, ya nggak apa-apa. Pulang suntik nggak apa-apa. Nah, suntik yang keempat, pulang suntik, meeting. Langsung meeting sendiri sampai teriak, meeting gitu aja. Jadi selama pelkit dan ya biasa aja. Cuma karena dijelaskan bahwa tubuh kita itu dengan ilmu itu otomatis adalah imun kita itu turun. Kelihatannya bugar ya, tapi kita ini gampang sekali akan terkena flu gitu ya, gampang ketularan gitu ya. Kita mesti jaga sendiri gitu loh. Dijaga seperti itu, kita jaga sendiri kemana-mana, tapi ini ya nggak sungkan gitu, nggak ada sungkan. Jadi salaman itu kita ya langsung pakai pembersih yang antiseptik gitu ya. Kita nggak tahu orang yang habis salaman dengan kita itu dia habis flu gitu ya, tangannya ya masih ada mungkin, atau dia naik kendaraan umum di mana ada orang yang sakit kemudian exposure ke kita ketularan. Nah, sedangkan kita ini kan tidak proper, jadi kita menjaga sendiri dengan ini kita menjaga. Kalau dulu sembarangan, kebetulan saya senang foto. Nah, kalau saya senang foto di exposure orang, makanya saya sering foto di pasar-pasar gitu. Saya betah aja di sebenarnya tempat sampah itu, megang kamera, diem lama itu. Kalau sekarang sih enggak berani cari masalah itu. Ya itu aja sih. Aktivitas normal Pak Masih. Sampai hari ini aktivitas normal. Terima kasih. Jadi Buyo, bagaimana apa yang dibatasi secara yang dibatasi kalau kondisi Pak itu kan oke-oke ya waktu dinyatakan sakit. Kalau saya dulu kan sempat tidak bisa jalan sampai akhirnya kembali normal meskipun tidak sempurna karena memang tulang belakang saya seperti Pak Eko itu waktu itu ada 2 ruas yang terkompresi, 3 ruas tapi yang benar-benar rasanya tidak bisa terselamatkan, hancur itu 2 ruas. Jadi saya yang sudah kecil semakin kecil gitu. Jadi semakin kecil gitu. Tapi saya pikir tidak masalah lah. Yang penting kan sampai sekarang pun saya tetap bisa aktivitas. Ya sejak saya bisa aktivitas saya membatasi saja, menyesuaikan, maksud saya menyesuaikan dengan kekuatan saya. Memang saya masih bekerja, tapi saya mengambil porsi yang lebih sedikit sekarang. Jadi
lebih banyak di rumah, aktivitasnya pekerjaan saya bawa di rumah, saya batasi, kemudian lebih menjaga ya. Kalau saya prinsipnya begini, sejak saya tahu bahwa multiple myeloma itu jenis kanker yang tidak bisa disembuhkan nih dok, tapi bisa di-maintain, saya bilang ke diri saya sendiri bahwa nggak apa-apa saya kena multiple myeloma, saya hidup dengan multiple myeloma, tapi saya jangan sampai kena yang lain gitu, saya jangan kena yang lain gitu. Jadi ya makannya diatur, pola hidup saya jaga, termasuk juga yang penting mungkin buat kita semua adalah mengubah pola pikirnya yang juga harus dirubah, pola pikir yang harus dirubah, lebih positif, optimis gitu. Jadi itu yang saya membatasinya di situ, dalam arti menjaga diri saya supaya tidak kena penyakit yang lain gitu ya. Saya menganggap bahwa multiple myeloma itu seperti juga mungkin diabetes yang tidak bisa disembuhkan gitu, atau jantung atau hipertensi gitu. Jadi kalau kita merasa optimis dengan terus berdoa, membawa dalam doa, pasti kita bisa melanjutkan hidup kita dengan nyaman. Terima kasih. Kalau Bu Hana, bagaimana sih support suami yang jauh? Jadi Bu Hana tinggal di mana? Suami kerjanya di Kediri. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan untuk mensupport Pak Eko? Sebelumnya Pak Eko sebelum sakit ini dia setiap hari pulang balik ke Surabaya Pak. Kemudian karena setelah ini dia harus beradaptasi ya fisiknya, jadi dia pilih tinggal di sana di Kediri. Jawa ya saya sering mengingatkan lewat telepon saja Pak. Jangan terlalu capek, jangan jangannya ya. Kalau misalnya kadang dia bosan juga karena dia memasak sendiri. Atau ini kadang kita nggak yakin ya. Tapi kalau bosan dengan masakannya sendiri ya ini juga. Tapi cuma jangan sering-sering. Sepertinya saja sih. Jadi apa sih dokter sebenarnya tidak boleh? Jadi saya dulu tahu HIV tidak boleh. Saya sebelum terdiagnosa memang 1 kali badminton dalam seminggu, 2 kali voli. Satunya dengan senior, satunya dengan mahasiswa. Saya stop itu, terus meledak, berat badan saya naik. Apa sih? Atau kenapa kok tidak boleh? HIV aja senam, HIV aja tidak boleh katanya. Sebetulnya cantik gitu, semua. Kira-kira kenapa kok tidak boleh gitu? Nah begini ya, jadi prinsipnya pada semua pasien kanker termasuk myeloma, kalau sudah memang dalam diagnosa itu sudah complete response, mungkin ada. Jadi seorang itu kena kanker atau multiple myeloma, pada waktu dia normal semua, lalu namanya complete response. Biasanya setelah 5 tahun dia tetap complete respon, masih boleh dibilang itu sembuh. Jadi tidak pernah, kadang yang kalau untuk normal 3 tahun, 2 tahun relapse. Jadi kalau sudah 5 tahun dia tidak relapse, bisa dibilang. Tapi kalau yang pertama kali dia bilang terus, itu baru complete respon. Nah kalau sudah complete respon, itu seharusnya semua jangan terlalu berlebihan. Misalnya olahraga, jangan terlalu dan menghindari stres fisik maupun stres pikiran. Sama mengatur pola makan, pola hidup yang harus. Itu yang kita boleh tergantung kemampuan kita. Misalnya senam gitu ya, jangan terlalu aerobik dan terlalu berlebihan. Iya, bebas silakan. Penyakit ini dan apa dok? Apakah virus? Ya
ini gini, punya ya multiple myeloma adalah salah satu kanker dari sel plasma. Namanya sel plasma, sel darah. Semua kanker itu hampir sama. Kemudian terjadi mutasi pada suatu gennya. Ya, mutasi ini dipengaruhi banyak faktor. Ada faktor genetiknya, kemudian faktor lingkungan, kemudian ada faktor pencetus-pencetus yang lain. Salah satunya itu ada faktor stres. Itu yang sebagai pemicu sehingga terjadi mutasi. Dan akibat dari mutasi timbullah. Jadi penyakit kanker bukan penyakit menular. Bukan. Memang salah satu virus itu pencetusnya sehingga terjadi mutasi pada gennya itu. Nah, akibat mutasinya itu terjadi dia. Terima kasih. Baik, mungkin kita nanti ada sesi pertanyaan dan jawab juga. Jadi kita di belakang disediakan minum dan ini, jadi tidak usah lama-lama diambil kembali ke sini, kita bisa sesi berikutnya untuk relax apa itu. Jadi itu mungkin yang perlu kita lakukan. Monggo dipersilakan kita akhiri sesi ini. Selamat datang Pak Tayono. Monggo, ada di belakang itu ada tidak lebih dari 20 menit tentang relax, kemudian kita akan lanjut dengan tanya jawab. Boleh tanya apa saja, ke siapa saja. Ya, baik. Kita mulai dengan definisi relax. Itu definisinya apa, cirinya apa, Dok? Jadi memang multiple myeloma seperti tadi juga memang dia agak suka ya sembuh. Kalau mesti akan sering suatu relapse. Relapse itu artinya dia kambuh. Kapan disebut kambuh? Kalau dia itu sebelumnya sudah konflik, nggak bisa ketimpa. Di komputer artinya semuanya dalam batas normal, baik di dalam gerak dan semuanya orang dari 3%, itu sudah tercapai dan disebut dengan komputer. Apabila dalam perjalanan kemudian dia kambuh lagi, itu disebut dengan Jadi apa ciri-cirinya? Ya memang karena itu pada multiple myeloma harus kita evaluasi kontrol ya minimal 3 bulan sekali, paling tidak kita bisa periksa darah lengkap. Kita lihat dari ininya, kita lihat artinya. Kalau dari ininya cenderung tinggi naik terus, nah itu paling tidak kita harus dilakukan lagi pemeriksaan yang paling bertahap. Ya, yang invasi dulu, artinya pemeriksaan elektroforesis protein, mungkin kita 2 minggu dulu. Kalau itu cenderung tidak naik, ya seperti awal, misalnya walaupun belum tinggi sekali, kita BMA. BMA sel plasmanya sudah lebih dari 10%, dan itu berarti relapse. Kalau sudah relapse harus mendapat lagi pengobatan. Gitu ya. Jadi kontrol itu sangat penting. 3 bulan itu ideal atau? Ya, enggak pertama 1 bulan, jadi itu 3 bulan. 3 bulan. Yang perlu dicek adalah lab dan AB. Ya, terima kasih dari BMA berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu di antara narasumber yang sudah pernah relapse. Ya, Pak Budu, sempat turun naik tidak ya? Kalau tadi Dokter Mati menjelaskan indikasinya dari hasil lab dok ya. Saya kurang tahu dan saya kalau bisa itu tidak ada kata relapse di dalam pikiran saya, di dalam otak saya, gitu ya. Karena supaya saya selalu positif, saya rasa itu sangat berpengaruh pada tubuh saya. Pikiran itu buat saya sangat berpengaruh pada tubuh saya. Gitu. Jadi kata relapse saya hilangkan. Saya hanya mengantisipasinya dengan rutin kontrol. Rutin kontrol, kemudian berusaha taat pada dokter. Gitu. Jadi kalau dokter mengatakan bahwa saya harus maintenance dengan obat ini, memang saya waktu itu transplant 2015. Kemudian September itu saya sama dokter Budo, saya sudah diminta untuk maintenance obat kalibromid.
thalidomid. Waktu itu saya merasakan efeknya yang kurang nyaman ya. Saya sudah mulai aktivitas bekerja, tapi itu luar biasa dok. Itu luar biasa. Kemudian saya konsultasikan, gimana dok? Nggak cocok, nggak cocok. Udah ganti obat yang lebih tinggi, lenalidomid. Saya coba sampai ke 2005 itu, saya juga kurang nyaman lagi. Badan saya panas dalam, kemudian nggak nyaman lah untuk hidup nyaman itu kurang, aktivitas kurang nyaman. Akhirnya dokter bilang karena memang itu saat maintenance ya, jadi sudah stop dulu obatnya. Bagaimana dong kalau saya nggak minum obat apa-apa? Kita bawa doa terus gitu, jadi nanti kalau sudah waktunya baru obat lagi. Jadi sempat ini ya 2016 tuh saya sempat suntik lagi dengan Belgate, jadi karena ada indikasi naik gitu, hanya naik sedikit saja, tapi sama dokter Ugro sudah diantisipasi. Sampai sekarang saya masih thalidomid dan saya terus berusaha untuk berpikiran positif, itu saja rasanya. Parameter apa yang naik? Parameter itu? Gamanya sedikit naik, ya keluar dari range dok, keluar dari range, ya keluar dari range itu, ya semoga itu bukan tanda-tanda relapse ya, tapi karena dokter bilang mesti ini ya, mesti terapi ini, saya berusaha nurut aja. Saya rasa itu saja yang kita mesti jalanin, saya terutama saya sebagai penyandang multiple myeloma, atau hidup saya sudah ada yang menyertai yang multiple myeloma, ya saya jalani saja dok, tetap dengan sukacita, dengan aktivitas sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit saja, ada titipan dari teman ya, bahwa sejak kita ikut di komunitas ini kan banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, mungkin bisa kita petik dari penyandang-penyandang yang lain, bahwa sebagai pasien cancer sebetulnya tidak hanya cukup kita berobat, mengobati tubuh kita itu masih belum cukup, itu hanya berhubungan dengan medis, tapi kita harus benar-benar memberi kesembuhan pada tubuh kita. Sembuh itu artinya secara menyeluruh gitu. Kalau berobat kan fisiknya ya dok yang diobati, fisik atau penyakit kita, tapi kalau kita mencari kesembuhan itu secara menyeluruh, pikiran juga harus disembuhkan, hati kita juga harus disembuhkan. Itu nanti akan efeknya badan kita pun akan secara otomatis menjadi sembuh. Terima kasih sharingnya Bu Yu. Monggo Pak Putu sharingnya. Jadi kapan dan mengapa relapse itu, atau tandanya apa? Jadi sama seperti Bu Yu ya. Jadi kita ya biasanya kontrol terapi. Saya pada prinsipnya gini ya. Saya bukan major pendidikan sebagai dokter. Saya adalah penyandang. Nah, kalau kita sudah berobatnya ke dokter, ya manut. Jangan istilahnya itu kita ini mikir sendiri, gitu, tanpa latar belakang ilmu kedokteran. Ya. Terus habis itu ngarang-ngarang sendiri. Nah, ngapain kita ke dokter kalau gitu? Dan obat ono dewi. Jadi karena saya merasa bahwa saya nggak mampu untuk mengobati diri saya, jadi saya berobat ke dokter. Nah, kalau saya ke dokter, ya saya mematuhi apapun yang diperintahkan oleh dokter pada saya. Dan saya mengkomunikasikan kemampuan saya seperti apa, Nah, juga saya terbuka aja ngomongnya. Jadi saya kebetulan orangnya cukup melankolis. Orang melankolis itu senang nulis, habis itu file disimpenin semua. Sejak saya ketemu Dr. Made, usia shock kan, myeloma, semua saya simpenin. Maaf seperti ini ada banyak di rumah.
sudah mungkin 5 map ya semua. Jadi setiap datang saya bawa map ini dari proper, habis itu parameternya yang untuk multiple myeloma saya itu kan kalau ini adalah apa M proteinnya, protein atau M toporesifnya. Saya buat seperti ini. Dari pertama kali saya deteksi awal komputer mati seperti ini. Kemudian versi pertama seperti ini. Kemudian saya stem cell jadi seperti ini. Saya berhenti nggak minum obat. Kemudian saya kena tipes, kalau kena tipes kena demam berdarah pada waktu. Nah setelah saya kena demam berdarah itu parameter saya naik, ngeri agak demam berdarahnya karena waktu itu habis saya 37.000 baru masih juga trombositnya 37.000 dan itu rendah sekali, udah saya nggak boleh gerak sama istri saya di usada itu nggak boleh gerak. Kemudian setelah itu cenderung memang naik ininya apa M proteinnya, jadi parameternya, jadi gamma yang cenderung naik. Begitu naik ya instruksinya adalah ini trennya agak naik ya mulai jatuh lagi. Ya syukur saya sudah melewati 4 yang kemarin hasilnya turun dan hasil M proteinnya memang paling rendah sepanjang sejarah saya mulai terdiagnosa. Dan minggu depan saya sudah cycle ke-6 untuk validate kali ini yang terakhir 6 di minggu depan. Jadi kemudian saya akan rapotan lagi. Nah rapotannya ini nulis lagi di sini. Nah proper kita jadi nanti ya belum tentu kan kita kalau misalnya konsultasi ke dokter waktunya kan kadang-kadang terbatas. Dokter kan nggak melayani kita saja, juga ada pasien yang lain kan. Nah waktu terbatas. Kalau kita membaca paket yang lengkap, dok, saya kok naik ya. Dokter kan mudah membantu dokter juga untuk memberikan obat yang proper untuk kita. Dan dokternya suruh baca statusnya bapak dan ibu yang stable ini. Kita bantu. Kan juga kalau kita periksa itu kan hasilnya kan kita dikasih kan. Catat-catat. Bukannya kita patokan sama itu pikirannya bukan. Maksudnya ini kita mengkontrol diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini ya istilahnya ya kan kita kerja, exposure keluar juga ya. Kadang-kadang kalau lihat makanan enak itu kan ngiler terus. Nah kalau udah pikirannya ini rawon, gitu, soto daging, nah kan enak semua itu. Udah rawon, sate kambing, nah udah. Habis itu pulang-pulang buku yang kita catatan ini loh, kita lihat, wih, ini cenderung api loh, besok terus-terusan, ya. Kontrol diri kita sendiri. Apa nggak boleh makan kayak gitu? Kalau saya prinsipnya batasi, ya kepingin nanti harus gimana tadi? Batasi, nikmati, imbangi. Nah, yang tadi loh, yang tadi loh, nanti bisa emosi terus. Enggak, kalau setiap hari, jadi sebenarnya kan pohon itu kan bagus. Tapi kalau setiap hari makannya pohon bisa-bisa darah tinggi. Pohon mana? Tadi pagi kita guyon itu pagi ya, kita sambil persiapan untuk hari ini. Jadi kadang-kadang jadi dari bulan ini juga ingetin saya, gitu. Tapi ingetinnya kalau saya sudah kelewatan, kadang-kadang kepinginnya gini, mulai agak lose kontrol gitu, diingetinnya kemarin Nur atau bukunya ini ditaruhkan di meja. Ngirim-ngirim sendiri gitu loh, ngirim-ngirim sendiri. Jadi gimana ya? Kita ngontrol kita sendiri lah. Yang nggak ada orang lain yang bisa ngontrol. Ya, apalagi kita kerja di rumah alim ulama. Ya, sampai di kantor, wah pencilaan, makan sembarangan gitu. Enggak. Jadi kita punya kontrol. Kita tahu bahwa kita ada sesuatu dalam tubuh kita yang harus kita perbaiki. Ingat bahwa sama seperti kayak orang diabetes. Jadi kita minum obat, ini kan bisa di-maintenance. Sama kita proper, maintenance-nya dan lain-lain, ya kita positif. Penting memang setting mind
setting mind kita ini nggak positif memang berat gitu loh. Kalau setting mindnya udah harapan daun harapan ya agak susah. Iya. Ya kan? Mau ngomong 1000 kali ya susah. Ingat bahwa di grup kadang-kadang juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomong kan, waduh, ya kita membalas. Kalau ada orang yang ngomong terlalu negatif itu kita balas, menyeimbangkan gitu ya. Pak, semangat Pak, ayo Pak, semangat Pak. Iya. Gitu kan, semangat. Enggak, ini banyak yang bisa sembuh. Kita expose foto-foto kita yang lagi sembuh. Pas foto kita lagi cukup ini jangan di-share. Nanti di apa kalau yang di grup kan nanti sama teman kita yang di Banjarbaru kan tiba-tiba di-upload. Ini lagi sakit itu, aduh. Nah enggak ya. Jadi kita waktu seger pada waktu kita ngasih narasumber ini ganteng-ganteng, ayu-ayu, ya kan, jajar sama dokter Made. Nah, nanti di-expose di Instagramnya yang Pak Khalid ya, Instagram Pak Khalid. Wah itu loh, MMI Surabaya lagi punya aktivitas. Nah itu, saya rasa itu akan memberikan energi positif. Dan energi positif itu baik untuk kita. Jadi kita tidak aja, apa-apa, berobatin meneh. Kita enggak, bagi saya itu adalah apa ya, harus dilewatin lah. Waktunya minum obat, saya kemarin setelah stem cell udah minum obat 1 tahun hampir 2 tahun udah minum obat sama sekali. Sudah, waktunya minum obat, waktunya suntik, udah manut aja sama dokter. Gitu kalau ya, Pak Mahis. Iya, terima kasih. Jadi kalau relapse itu sebenarnya wajar juga ya, wajar karena ini tidak bisa disembuhkan. Terus tentang tipe obat itu, apakah kalau sudah relapse itu masih selevel begini atau harus lebih tinggi gitu keefektifannya? Ya, Jadi kalau sudah relapse ya, memang karena ini pada multiple myeloma masih ada terbatas ya. Jadi ya, kalau dia relapse, kalau sebelumnya hanya mungkin dikombinasi. Jadi kalau misalnya sebelumnya hanya thalidomid, mungkin bisa dikombinasi dengan begitu. Ya. Jadi mungkin ya cuma pengobatannya kalau sudah relapse ya tidak harus terus. Begitu ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kita kadang-kadang harus jalani itu yang mungkin kita juga siapkan begitu. Baik. Jadi sesi tentang ini sudah kita bisa tutup. Jadi sharingnya bisa juga nanti kita berinteraksi. Ini sesi tanya jawab. Monggo ada boleh tanya apa saja. Di Pak Budi pertanyaannya atau Bapak atau Pak. Itu dinyatakan katakan sudah baik oleh indikatornya apakah misalkan di M2 ini sudah rendah, kemudian lainnya juga rendah, atau apalagi indikator apalagi baik. Jadi untuk evaluasi pada multiple myeloma yaitu kita mengevaluasi mulai yang non invasif. Dari non invasif artinya yang kalau bone marrow aspirasi itu kan invasif. Tapi kita dengan kesadaran kita melihat AB-nya, kita lihat LEV-nya, kemudian lihat erythropoiesis proteinnya, sama beta 2 Kalau itu sudah normal semua, baru evaluasi. Kalau sum tulang sel plasmanya sudah di bawah 3%, itu baru yang bisa disebut dengan complete response. Itu baru complete response. Jadi kalau pengobatan pada multiple myeloma selalu yang paling tiap bulan harus diperiksa adalah darah lengkap, yaitu LED sama biru. Itu yang evaluasi pertama. Kalau sudah LED-nya normal terus beberapa kali, biasa erythropoiesis protein, beta 2 Kalau itu sudah normal, itu BMA. Kalau BMA sudah di bawah 3%, berarti sudah. Ya, ada tahapannya. Jadi, dipersilakan Pak Ayoto. Terima kasih. Saya masih ingin tanya tentang PWP.
meskipun nanti informasinya mungkin ada yang lain. Saya tidak seperti Pak Putu, tidak seperti itu. Tapi saya ini orang otot dapet saya. Dapetnya artinya begini, saya nggak ngerayakan itu. Sebetulnya akatuan apa sih? Saya yang merasa karena sakit, ya inilah sakit. Apakah itu ini, apakah itu kamu, apa enggak, saya nggak ngerti. Itu pertama. Yang selanjutnya adalah, jadi itu ada yang saya tidak tahu bahwa itu bisa berperan. Saya sampai seberapa jauh yang dikatakan obat ini sudah tidak respon. Jadi di nilai-nilai di lab tadi ada indikator yang mana yang dikatakan tidak respon itu. Nah, setelah tidak respon, apakah ada kemungkinan? Pasnya misalnya saya waktu itu kali dulu 50 mili misalnya, menjadi 100 misalnya dokter akhirnya kan ambil satu langkah yang lain menjadi lenalik saja. Itu pertanyaan saya mungkin Ya. terima kasih. Memang ya, kalau untuk kapan sudah tidak respon ya, kalau untuk thalidomid ya paling tidak dia setelah 16 minum susu tidak terlalu tidak turun susu tambah naik ya, itu pasti tidak. Tapi kalau dia juga yang indikatornya yang tadi dia turun, walaupun tidak normal bisa dilanjutkan. Kalau sampai setahun dia tetap, nah ini baru kita anggap tidak respon, kita ganti. Sama yang kalau saya bisa memilih ke atas ke glukit atau ke lenalidomid atau ke kemo konvensional. Yang simplisin, duksindisin sama dexamethasone. Ya tadi dari 50 ke 100 kemungkinan bisa. Kalau nanti efek sampingnya lebih berat. Karena ini jelasnya ke dana. Ya, ya memang nanti takutnya efek sampingnya. Sebab apa efek samping daripada thalidomid itu mudah menimbulkan trombosis. Trombosis artinya ada penyumbatan di pembuluh darah. Pak Masih nanti ada pertanyaan lagi. Boleh tanya sekarang? Langsung ya? Iya boleh. Tidak mesti satu. Tuntaskan saja ya. Mumpung ada. Ini ya. Saya itu kalau mantra dari WA, konco-konco di WA itu banyak sekali yang informasi seperti salah satunya adalah pantangan makan dan minum ya. Dari dokter dianjurkan tidak mengonsumsi daging Merah dan kebakaran. cakar-cakar. Sementara dari WA itu ada yang akan boleh, tapi saya tetap yakin sama dokter. Mungkin saya itu dari saya itu kalau sudah percaya dengan dokter ya dokter, ya itu ya disebut. Kalau dokter saya dokter. Jadi saya itu ingin bukannya dari dokter, seperti kopi, seperti vitamin C apa itu. Itu saya itu bingung kadang-kadang. Aku malah bingung, ini aku mau bikin apa lagi? Jadi saya bersopo. Jadi nanti saya hanya satu. Jadi sama bakar-bakar. Karena saya ini favorit saya, satu sama kulit. Terima kasih. Terima kasih. Memang kalau di buku literasi disebutkan ada daging merah itu yang pasti harus dihindari. Kemudian bakar-bakar itu adalah karsinogenik akan memicu terjadinya kanker ya. Dan yang terutama yang manis-manis sekali ya, itu juga harus dihindari. Manis-manis itu yang istilahnya kalau biasa minum kopi pagi, sore atau minum teh pakai gula biasa tidak apa-apa. Jadi antaranya itu menghindari yang manis-manis. Manis itu kalau maju gimana? Kalau madu, misalnya kalau pagi sama sore tidak apa-apa, tapi jangan
tapi 4 kali 5 kali minum. Jangan banyak. Ya, itu yang manis-manis yang harus dihindari. Jadi itu aja yang cukup yang disebutkan. Sedangkan yang lain itu boleh. Kemudian bahwa pada kanker akan mudah timbul asam urat yang tinggi, sehingga menghindari makanan yang mengandung asam urat, misalnya jeruan, ya, hati, kalau hati ayam jangan banyak-banyak, ya. Kemudian kacang tanah, kacang ini, kemudian bebek itu tinggi asam uratnya. Sayurnya bluebur, ya boleh sedikit, jangan terlalu sering. Bluebur, bayam, cheese, sama daun kejala pohon itu ada uratnya. Jadi kalau misalnya kesukaannya sayur dan ini boleh sedikit, tapi jangan terlalu sering. Jadi kalau semua nggak boleh, nanti dari mana? Kita sudah ada enak, jadi dia tambah sakit. Kemudian pemakaian tali kulit tadi kan saya katakan bahwa 6 bulan ya. Tapi setelah 6 bulan itu sudah ada efek samping, apakah bisa diberikan atau bisa dilakukan? Maaf, tidak ada efek samping. Efek sampingnya betul. Ya, jadi kita aman-aman saja. Itu memakai tali kulit tadi itu aman-aman saja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapi ASN itu ya, bagaimana sikap kita, karena ini kan biasanya kalau sedang sakit itu kadang-kadang emosinya tinggi, ya pokoknya sulit, ya misalnya mungkin ya sulit jatuh kadang-kadang sakarpi gitu ya. Nah ini sikap kita bagi pendamping itu bagaimana agar supaya kita itu juga enjoy gitu ya, kan ini harus kita bekerja positif ya, kita harus tentunya harus menghadapi atau menyimpulkan semua itu memang merupakan ujian gitu, agar supaya kita itu enak, sehingga jadi terutama yang sedang sakit tadi itu enak dan kita menunjukkan emosi bagaimana. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, kapan harus berhenti? Ya, mungkin 6 bulan. Ya 6 bulan terus langsung berhenti sendiri itu. Kita sampai sekarang sudah 6 bulan masih. Yang kedua tentang sikap sebagai pendamping. Bu Ana juga ya memberikan informasi mengenai soal kali 6 bulan. Sekarang kita lihat dalam 6 bulan kita harus mengevaluasi bagaimana respon daripada talidomid ini terhadap multiple myeloma. Apakah sudah respon, apakah belum? Kalau misalnya kita lihat evaluasi dari darah, eritrosit protein, kalau itu turun melebihi daripada 50%, bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia itu tambah naik atau dia tidak respon, harus diganti. Ya, itu yang talidomid. Jadi 6 bulan itu kita mengevaluasi. Sedangkan kalau penyakit berarti setelah siklus kita evaluasi, kalau masih kurang dilanjutkan menjadi nah, mengenai untuk sebagai gini berjaga pasien, ya memang pasien itu mesti akan kalau dia tahu emosinya akan lebih tinggi, sehingga ya kita sebagai pendamping memang harus dia harus mengalah gitu, jangan dilawan, nanti kalau dilawan tambah. Mungkin warna lebih tinggi pendamping ya. Betul Pak. Ya, kisah ini kan harus kita jalani bersama. Ini bukan milik kisah pendamping kita saja ya, pasangan kita. Tapi ya bersama ya sudah seperti kita bersama. Kadang yang sedih-sedih bersama, gembira-gembira bersama, begitu ya wajar. Sikap itu dengan bapak kan beda. Oh iya. Pendamping yang laki-laki, mungkin sebentar sebelumnya Bu Tayoto itu pernah berkeluh kesah. Gimana ceritanya? Pendamping ini, mumpung ada di sebelahnya. Ya Bu, monggo.
Seperti yang dikatakan Bapak tadi tentang saya adalah diam ya, dalam arti kalau emosinya tinggi saya memang cenderung untuk diam, menurut mengalah. Terus yang saya tidak kadang-kadang gini, kalau misalnya kalau waktu kapan hari itu waktu dengan itu kan agak ini ya, emosinya agak tinggi, kadang-kadang itu langsung langsung dibuatkan aja. Kadang-kadang bilang itu, kadang-kadang ini yang saya kan jaga mata ya. Jadi tolong aja gitu. Kadang saya sampai telepon bulu-bulu kayak gini saya. Jadi ya suka dukanya ya kalau melihat bapak ini seger gitu jalan-jalan saya senang sekali dan enak gitu pulang dari kerja saya ya seger itu senang gitu. Tapi kalau sudah perasaan melihatnya jalan terus kelihatannya keluar itu sudah ekspresi cinta sebenarnya. Iya. Kalau nggak jeduk-jeduk malah bahaya. Jadi memang satu ekstra sabar gitu. Jadi memang emosinya labil. Kadang-kadang saya bilang ini yang saya harus sudah hati-hati, ternyata salah. Itu sering kali-kali. Jadi maksanya harus. Umpama saya harus nangis, waktu saya salah sesuatu saya menangis. Tidak pernah saya lihatkan bahwa saya sedih. Memang ada perubahan sebelum terdiagnosa kanker dengan sesudah itu ada sangat ya, itu yang ini. Jadi antisipasinya gimana? Jadi seperti tadi sabar, diem, nangis gitu aja ya. Atau kadang ya. Karena putus asa, belum ya wis. Begitu ya. Kadang ada mantel gitu. Kita sudah ganti supaya disiplin jogging, tapi kadang-kadang masih membuat itu menjadikan kita itu mungkin emosi. Kadang-kadang sampai sempat gitu. Bisa aku dan seperti itu. Makanya kita harus sabar untuk terus. Jadi mungkin saya jadi ingin tanya ke FMI, adakah apa ya langkah untuk ke arah situ? Jadi sebenarnya sekarang belum. Itu mungkin saran dari dokter, perlukah psikolog atau psikiater untuk pendamping ini ya? Memang sebenarnya ya, sebenarnya awal kita tahu ya memang sebenarnya seharusnya kita konsultasi ke psikiater. Iya. Tapi kalau di masa kita konsultasi psikiater kan dia anggapannya lu kok saya bilangnya. Makanya itu yang menjadi problem. Iya. Memang sebenarnya salah satunya memang yang bagus harus ada psikiater yang pendampingan dengan psikiater. Tapi kalau kayak kita bilang baca konsultasi psikiater pasti kan timnya itu beda. Anggapan masyarakat kita sini dengan psikiater dia akan dianggap bahwa dia kok saya ini gila kan. Iya benar. Tapi kalau masih bisa kita memberikan support dengan support mental, biasanya kita. Tapi kalau sudah sampai dia depresinya apa yang terlalu berat, terpaksa harus gitu ya, malah pindah. Kalau dari ACC ada konsultasi begitu, penyediaan pendampingan untuk pendamping untuk penderita kanker, penyandang kanker secara umum. Kalau saya pernah membaca di majalah Filosofi pernah itu tentang bagaimana untuk menghadapi pada dan ini bagus pada kita masing-masing ya. Saya yakin kalau kita kembalikan bahwa semua itu sana yang itu ya kita hadapi dengan sabar, kita berikan semangat, kita berikan yang bagus sehingga tidak itu yang wajar kalau memang itu wajar. Iya, jadi kita memang harus tarik ekstra. Iya. Belum nggak ada ya Bu di ACC tidak ada pusat konsul untuk menyediakan apa ya servis pendamping. Kalau di ACC sendiri itu kita pernah menyediakan wadah untuk bersama pasien. Kita ada satu pertemuan lalu kita undang psikolog, sosok kasih edukasi. Iya, ada ya. Soalnya saya sebenarnya ada korban itu. Pak Mu itu menyebut MM
monster. Kenapa kok seperti itu? Jadi sebetulnya begini Pak. Sebelumnya, jadi yang sakit adalah istri Mungkin saya sampaikan seperti yang pendamping. dikatakan oleh Pak Wasis tadi, bahwa saya pernah mantan pendamping. Artinya istri saya itu meninggal Pak. Nah, apa yang menyebabkan saya mendirikan saya membangun MMI? Salah satunya adalah itu, ketidaktahuan saya mengenai MM, sehingga sedemikian rupa istri saya terlambat. Kenapa saya mengetahui bahwa mestinya saya selalu saya katakan kontrol. Saya tidak. Saya anggap bahwa MM itu selesai. Alhamdulillah saya sampaikan kepada Dr. Ugro, saya salami istri saya sudah sembuh 0,7% sudah. Nah ternyata karena keterlenaan saya nggak counter lagi. Saya tahu itu sudah selesai. Nah itulah makanya selalu di dalam bulletin maupun di dalam pembicaraan di grup itu saya selalu tekankan kontrol, dan saya membuat satu catatan seperti yang disampaikan oleh Pak Putu tadi. Dokter itu adalah manusia. Nah artinya apa? Pasiennya itu banyak, belum tentu ada apa diperhatikan masing-masing itu satu persatu. Kalau tidak membuat suatu catatan, aku akan menunjukkan ini loh dok, rapor saya. Bulan ini begini. Nah, dokter saya akan mengambil keputusan cepat, Anda harus begini. Nah, itu yang diperlukan. Yang pertama itu yang saya coba membuat kemudian catatan-catatan tadi saya sampaikan yang ditanyakan oleh Pak Wasis tadi. Saya menulis di dalam bulletin saya yang pertama, bulletin kami maksud saya, itu adalah peran apa yang dilakukan oleh pendamping. Itu perlu sekali. Almarhum istri saya pada waktu dokter itu mengatakan bahwa saya dipanggil. Hasil dari BMI itu ada bintik-bintik di tulang. Apakah itu keruangan? Apakah itu sesuatu yang ganas? Nah, saya bilang istri saya pun tahan, tidak akan drop. Silahkan aja kita ngomong bersama. Nah, bisa sampaikan. Nah, ternyata tidak juga. Begitu dokter itu selesai visit itu, dia tuh makan. Istri itu makan, malam istrinya tuh makan. Semua tuh tumpuk semua. Yang namanya sayur, yang namanya ini, saya tahu berarti dia tuh lagi emosi, lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pendamping? Kita angkat bahwa kanker itu bermasalah, bukan segalanya bisa disembuhkan. Kalau kita itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter, ritme apa yang harus dilakukan, kita malah tidak akan berhasil. Justru kalau kita mengikuti apa yang harus dilakukan begini, itu yang harus kita lakukan. Setelah itu kita sampaikan bahwa yang harus dituruti itu seperti ini, pengobatan seperti ini, dan salah satu yang paling utama adalah kasih sayang. Apabila yang saya katakan tadi yang bisa sebut kasih sayang tadi, itu kalau tidak ada perhatian, tidak ada ini, maka si pasien ya Pak ya, penyandang itu dia akan merasa cemas, sehingga dia nggak stabil, jadi dia menjadi semakin lapis. Nah, semakin lama semakin jelek. Nah itu kan yang kita. Nah, saya tekankan sekali lagi Pak bahwa saya sampaikan tadi bahwa apa saya katakan selalu kontrol. Selalu ini itu karena itu tadi. Saya sudah merasa bahwa akibat yang saya terima itu tadi sangat tidak menyenangkan bagi saya. Makanya saya menyebut monster. Seperti yang disampaikan tadi. Ada teman kami, teman sejawat kami yang menyebut dengan mesranya si MM itu mimi yang perlu dikasih sayang, perlu diperhatikan. Saya salut, betul itu bagi penyandang. Tapi saya mengatakan, saya dulu sebagai pendamping dan saya itu merasa kecolongan, maka saya menganggap monster. Nah,
Itu mohon maaf, tadi kan saya katakan sedemikian karena bagaimanapun dipaksa untuk menyebut itu saya tidak bisa. Karena saya menganggap bahwa yang saya sayangi itu direbut oleh bangsa saya gitu. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, ya pemahaman pendamping itu sebenarnya bukan hanya suami istri saja, pasangannya sebenarnya, putra-putranya ya. Ini gimana kita pengen tahu pendapat dari putranya Pak Nusron ya? Ya, kira-kira Bapak menjadi aneh enggak? Apa yang Mas lakukan kira-kira? Mungkin dari saya sendiri mungkin sabar ya, mungkin dari awal ayah sampai sakit sampai sekarang saya sembuh, ya nemenin sampai sesibuk apapun saya juga pasti harus nemenin. Gitu ya. Masnya jadi lebih sabar atau lebih galak? Mbak berdua, ini putrinya Pak Sweda? Bukan, Oh bukan, jadi masih gitu kan. oh gitu ya, jadi tidak ada yang ini ya di MM gitu, mungkin bisa tahu bahwa pemahaman pendamping sebenarnya kesannya kok suami istri atau pasangan, padahal tidak ya. Jadi keluarga itu semuanya harus ikut campur. Kadang-kadang kalau mamanya capek ya gantian kan ya. Ini kadang-kadang keluarga terutama anak-anak tadi memang ada anak yang betul-betul sangat saya. Kadang-kadang ada anak yang karena mungkin kondisinya ibu mungkin itu atau mungkin kurang pendapat ya. Sehingga kalau diberita begini enggak gitu, enggak mengikuti. Sehingga anak tersebut kadang-kadang imitnya kepada ibunya memang berbeda. Gitu. Dan kalau sudah memahami mungkin kondisi seperti itu, saya kira mungkin akan bisa menerima dengan lapang dada. Tapi kadang-kadang mungkin masih muda gitu ya. Gitu. Jadi masih muda sehingga ya sikapnya kadang-kadang ada anak yang sangat-sangat menyayangi, ada yang setengah-setengah menyayangi kayak gitu. Jadi diharapkan memang lingkungan baik itu dari suami atau istri atau anak atau lingkungan harus kondusif. perlukah dokter? Jadi lingkungan kita mau pertahankan diri saya si begitu. Kira-kira apa untungnya, apa ruginya begitu. Memang satu dalam hal ini memang keluarga ya, sama keluarga inti suami anak itu harus ya betul-betul menunjukkan suatu kasih sayang kepada yang ya. Tapi salah satu misalnya seperti Bapak tadi yang menentang atau begini kan si yang sakit itu dia akan merasa ya tambah emosi jadinya dia gitu ya. Karena dia akan mempengaruhi penyembuhan daripada sakitnya. Kecuali sakar PDW. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan kah yang lainnya, Cik? Mungkin saya akan menambahin. Oh iya, di pendamping setia ini. Paling mantap ini. Kalau saya sih sebenarnya kalau Pak Putu sendiri sudah orangnya disiplin banget. Jadi mungkin awal-awal terdeteksi itu saya sudah bilang kebetulan background saya kan nurse ya, dalam artian menangani kemoterapi, bagaimana setelah dapat obat kemoterapi itu emosinya labil apa gimana. Jadi sebelum kemoterapi saya sudah bilang sama, nanti kalau perasaanmu tidak enak kamu bilang ke saya bilang. Jadi saya bisa ngontrol, bisa diem, saya bilang gitu. Jadi saya ngomong dulu, nanti perasaanmu tidak enak ketika dapat pengobatan itu, saya ngomong ini. Jadi dari saya sendiri juga sudah menyiapkan diri untuk seandainya ini emosi saya udah diem nggak nambah ini. Itu yang saya lakukan untuk ini, dan selebihnya saya sebagai pendamping sebisa mungkin sebenarnya memberikan sesuatu untuk pasangan yang istilahnya betul yang sakit suami yang otomatis kalau ibu ya ibu ya memberikan dari segala kebutuhan sehari-harinya, dari makanan otomatis diperhatikan, dari ini yang mengingatkan itu tadi betul. Tapi kalau orang sering diingatkan juga akan ininya gatel. Kita juga harus tahu sikonnya kalau mengingatkan itu. Malam kadang jam. Memang jadi pendamping itu juga gak gampang, jadi penyandang pun juga tidak gampang.
Nah, dalam artian ini sebenarnya pendamping sendiri kan sebenarnya juga di rumah mungkin juga tidak suami istri, tidak anak. Kadang juga ada mungkin babysitter susternya yang jaga. Itu pun juga perlu namanya bikin kita kadang-kadang juga emosi juga bisa. Nah, itu sebagai pendamping. Tapi dalam artian seperti pendamping itu juga wajib sehat, Pak. Dalam artian wajib sehat fisik dan pikiran kita juga wajib sehat. Seperti yang dikatakan Bu Yul tadi, Bu Yul mengatakan yang diobati bukan fisiknya saja, tetapi hatinya. Kita harus bisa nonton hati kita. Nah, bagaimana si penyandang ini lagi emosional, ya hati kita yang kita potong. Selesai gitu. Seperti itu, saya kira itu aja yang bisa diinikan sebagai pendamping. Memang boleh dibilang super sabar, ya harus sabar. Harus ya. Mengingatkan, harus mengingatkan. Kadang-kadang hal-hal kecil yang harus diingatkan. Sudah cuci tangan atau belum? Sudah umur apa belum? Kadang hal kecil itu, hal-hal sekecil itu kadang-kadang yang harus diingatkan. Tapi saya bersyukur suami saya luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Saya mau cerita ya Pak. Iya. Terus mau minta apa nih Pak? Kafe DDE. Jadi gini, ini sedikit apa ya? Sedikit sharing. Kebetulan saya yang stem cell transplant di grup yang dari MM Support ya. Jadi ini cerita pada waktu saya mau stem cell transplant dan teman-teman. Dan kebetulan yang stem cell transplant di sebelum saya itu banyak. Kebanyakan mereka couples, masih couples, jadi pasangan gitu ya. Nah, kebetulan di grup itu pada waktu itu saya paling muda. Saya adalah paling muda. Semua berada di lebih senior apa ya, hampir 60 gitu ya. Jadi mereka stem cell. Saya di job gitu. Stem cell ya, asik, sehat. Pasti ini ya, ntar itu ini setelah stem cell udah lagi satu teman yang lain datang lagi cerita mereka kapal juga udah lagi wah kok semua bilang udah lagi ini apa maksudnya udah terus akhirnya kita tanya dengan yang salah satu yang sangat dekat dengan kita itu ya dia bilang nanti kalau sudah stem cell itu kayak masih makan baru gitu. Waduh, wah kita tertawa kakak-kakak ini. Jadi pendampingannya itu ada memang di grup ya, di grup kadang-kadang pendampingannya itu memang kadang-kadang banyak yang bisa diceritakan dari pengalaman mereka seperti itu. Dan kita secara psikologi itu kadang-kadang naik turun kan, kita naik turun. Jadi pada waktu, nah kebetulan saya ini orangnya suka banget jalan-jalan, suka banget enjoy gitu ya. Nah, pada saat itu juga istilahnya itu kita jangan enjoy sendiri gitu. Saat kita ini agak sehat gitu, agak sehat ya apa yang diinginkan oleh pendamping kita ya kita turutin lah. Jangan ke kita aja gitu ya. Nah, ke kita aja, kita saling sehingga proper gitu, proper. Jadi kita sebagai penyandang itu ya jangan inilah istilahnya lebay lah menurut saya, terlalu lebay gitu. Kadang-kadang kita lebay banget, sampo titik, kapopong, udah langsung apa. Nah, terlalu lebay lah, biasa aja. Tipu-tipu. Udah, itu terlalu, ya kita ya biasa orang kesampul ya sakit ya udah sakitnya nggak terlalu nemen-nemen ya udah apa-apa. Tapi juga jangan nutupin gitu loh. Habis jatuh di kamar mandi diem aja, itu enggak juga. Gitu. Jadi kita wah diam gitu ya, dia ngomong. Karena apa? Pendamping spesial.
misalnya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita terlalu capek, habis itu kita ini pulang, habis itu diem aja, nggak ngomong, diem aja. Pendamping nggak tahu kan, terus ngajak, Pak, aku antar kamu ke saya, baru kita ngomong, kasmu malu, terno gak gelem, ya padahal nggak tahu, Pak, kalau kita dari pulang, aku kok sodok, ya, aku sudah gini, sehingga yang pendampingnya yang mau ngajak pergi jadi, Pak, jadi prioritasnya dia berganti, gitu loh. Jadi kalau percaya open communication itu loh enak, gitu loh. Kalau kebiasaan kita nyimpen, ya nyimpen nggak ngomong apa adanya, ya ini menimbulkan salah paham. Yang satu nganggapnya ini, waduh, komunikasi nggak dulu, ya kan? Tapi kita, kepala kita ini benar-benar mumet gitu loh, mumet. Ya. Mungkin komunikasi lah, komunikasi menurut saya. Komunikasi yang baik aja kita masih sering terjadi konflik gitu ya, apalagi kita nggak komunikasi, apa kita memang punya kekuatan supernatural ya kita nggak tahu. Untuk kita tahu hatinya orang ya kan, itu hidup saya. Ya. Ya. Kita akan akhiri acara ini, ya, akan menutup pertanyaan. Pertanyaan untuk Dr. Maneo, pengalaman saya sendiri juga yang di dalam tubuh, kalau kita itu kena sakit tuh cukup lama ya, dan kita gampang sekali kena sakit. Apakah itu membuat kita harus berpikir kita mesti vaksin ulang atau bagaimana? Kira-kira apa yang untuk belajar ke depan? Ya memang pada saat yang menderita suatu kanker, orang dia akan mempunyai Kalau minumnya lenalin, sama lenalin, kalau lenalin dia akan mudah menimbulkan efek sampingnya, termasuk kami. ya. Artinya kalau minum lenalin didampingi dengan didampingi Iya, aspirasi. ya, kemudian. Masih ada pertanyaan? Dilanjut dengan BMA, bila plasma yang agak genit dan nakal itu less than 3%, itu yang dikatakan sebagai complete response. Selanjutnya harus ada tetap kontrol sampai 5 tahun begitu ya dokter ya. Itu. Nah sehingga supaya kita juga selalu juga aware terhadap proses relapse atau kambuh ulang, tesnya sama. Kemudian tentang pantangan makan dan minum, yang pertama tetap jadi sebaiknya darah merah, membatasi makan daging merah, kebakaran dan yang manis-manis. Ini tidak termasuk LT Sukaisi, manis. Usia tua soalnya. Kalau yang muda-muda dapat nyebut Vanessa Angel, tidak boleh gitu ya. Baik. Jadi kemudian ini tentang sikap pendamping. Jadi tadi sikapnya sebenarnya jadi MM itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi dia senang, saya juga senang. Nah, kalau dia kelelahan, saya juga tidak boleh kelelahan. Pendamping harus sehat, mengingatkan untuk kontrol dan juga noto ati itu tadi kata Bu Lastri. Kemudian pertanyaan terakhirnya tadi dari booster, jadi sudah diterangkan seperti apa. Karena memang kalau kita penyandang MS, tentu saja daya tahan tubuh kita terbatas. Tentang kegiatan yang bisa dilakukan sebenarnya tidak ada batasan asal tidak terlalu capek begitu ya. Demikian kram yang terakhir tadi bahwa itu adalah efek obat. Jadi itu yang perlu kita tulis di sini. Dan yang penting lagi jangan lupa untuk kontrol, itu yang penting, itu yang utama. Demikian mungkin review dari saya sebagai moderator.
Selanjutnya kami serahkan ke MC. Apa yang harus dilakukan? Mari di situ tuh. Ya. Padahal udah besar ya. Sebelum kita tutup, kita minta tolong dari tim ACC untuk menyerahkan kenang-kenangan bagi narasumber kita hari ini dan berdiri nanti. Di depan saja. Ya, Pak Made di tengah didampingi oleh Anda dan di tengahnya Pak. Nah, itu. Agak geser ke sini Pak Budu mungkin di fotonya biar. Iya. Agak geser sini. Oh iya. Satu, dua, tiga.